Mulai hari ini, Anda saya skorsing tidak menerima gaji selama waktu yang belum ditentukan. Sampai berapa lama, Pak? Sampai kami melakukan evaluasi hasil kerja Anda selama ini. Dan ingat, semoga tidak terjadi pengulangan seperti ini lagi. Pak Bram, saya di sini bukan mau mencampuri urusan pribadi Pak Bram dengan Bu Karin. Karena saya tidak punya hak dan wewenang. Tapi sebagai pimpinan di perusahaan ini, saya merasa keberatan kalau ada tindakan kekerasan dilakukan sesama karyawan. Apalagi Pak Bram, sebagai seorang manajer, seharusnya menjaga sikap dan wibawa. Bukan malah sebaliknya. Pak, saya di sini sama sekali tidak berniat untuk memicukan keributan di kantor. Saya di sini hanya korban. Jelas-jelas Mbak Karin ini yang telah memulai memicukan emosi duluan. Pak Bram, nggak usah cari-cari alasan. Sudah jelaskan bahwa di perusahaan saya tidak boleh ada tindakan kekerasan di semua level, termasuk Anda sebagai seorang manajer. Apalagi ada indikasi seksual terjadi di kantor ini. Pak, sumpah saya sama sekali nggak. Ingat, mulai hari ini Anda saya skorsing tidak menerima gaji selama waktu yang belum ditentukan. Sampai berapa lama, Pak? Sampai kami melakukan evaluasi hasil kerja Anda selama ini. Dan ingat, semoga tidak terjadi pengulangan seperti ini lagi. Maaf, Pak. Mungkin ini semua hanya salah paham, Pak. Bapak tidak bisa memberi skorsing ke Pak Bram tanpa alasan dan kepastian yang pasti, Pak. Bu Karin, ini sudah keputusan final. Masalah ini jangan dianggap main-main di perusahaan ini. Ngerti Bu Karin? Tapi Pak, kenapa Bapak nggak memberikan hukuman itu kepada saya juga, Pak? Kenapa cuma Pak Bram yang mendapatkan hukuman itu? Saya sama Pak Bram sama-sama bersalah, Pak. Bu Karin, perusahaan memberi kebijakan karena mengingat kondisi ibu yang sedang hamil. Dan ingat, keputusan perusahaan ini tidak boleh dianggap main-main. Paham? Ya, Pak. Mas Bram, Mas maafin aku, Mas. Mas, aku nggak ada maksud bikin kamu kayak gini. Mas, aku maafin aku, Mas. Udahlah, Karin. Kamu nggak ada gunanya untuk minta maaf segala. Aku nggak ngerasa sedih sama sekali. Aku ngerasa lega. Lega? Mas Bram, kok Mas Bram nggak mempertahankan kerjaannya sih, Mas? Mas Bram, maksudku bukan kayak gitu, Mas. Bram, lu kasih tahu Hana lu dipecat gara-gara Karin. Ntar gue cari alasan sendiri dulu. Iya, lo kayak nggak tahu istri lo kayak siapa aja, dia pasti akan datang ke sini untuk cari tahu kenapa lo dipecat. Mendingan lu cari kerjaan tempat lain. Lu diem-diem aja dulu. Sini barang lu tip gue. Kayak lu mah gampang cari kerjaan, lu pengalaman lu banyak sih. Bener juga ya, Bang. Udah santai-santai. Udah, ya. Tehnya, Bu. Bu, kurang menor bibirnya, biar seksi kayak bibir Ona. Tumben dandan, Bu. Pasti nungguin mantan Pak Bos ganteng ya. Emangnya kalau perempuan itu nggak boleh dandan? Ya boleh sih, Bu. Hore, Bapak datang! Bener, Non. Tunggu. Rapiin dulu ya. Mama, biar aku aja. Yes. Selamat siang, Bu. Ini ada kiriman kue untuk Nona Nadia. Apa betul ini alamatnya, Bu? Iya betul. Kiriman dari siapa ya? Ini dari Pak Helmi. Mohon ditandatangani, Bu. Loh, kok Papa malah ngirim kue sih, Mah?
Terus papa mana? Nadia nggak mau kue, Nadia maunya papa. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama Mas. Permisi, Makasih ya. Ya. Papa kamu itu kan lagi sibuk kerja, makanya dia sengaja ngirim kue ini buat kamu. Nggak mau, Nadia nggak mau kue. Nih, lihat dulu deh. Tada, kue buat Nadia. Nih, lihat dong. Wah, kue coklat. Wah, Nadia mau. Kuat nggak bawanya? Kuat. Oke, makan ya. Iya, Mas. Helmi, emang paling pinter kalau suruh ambil hati orang. Bahkan sempet-sempetnya si Helmi pesenin kue coklat buat Nadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kamu kenapa, Vin? Kok cemberut gitu mukanya? Kesel ya? Ya aku lagi kesel banget, Nis. Ya aku lagi kesel aja sama Helmi. Dia udah 2 hari nggak datang ke sini terus nggak kasih kabar. Ya seenggaknya aku nggak bisa datang kasih kabar, kayak SMS, kayak kan aku jadi nggak kepikiran kayak gini. Oh, jadi kamu mikirin Helmi. Maksud aku bukan kayak gitu, Nis. Ya emang aku lagi mikirin Helmi, tapi karena itu buat Nadia. Ya kalau emang Helmi nggak datang itu kan Nadia yang rewel, aku yang pusing kan, nggak tahu harus jawab apa. Kalau gitu mah ya nggak usah repot, kan tinggal telepon Helmi aja bilang kalau Nadia nyariin, bukan kamu kan yang nyariin, ya Nadia yang nyariin. Aduh, kalau aku ngelakuin itu pasti Helmi itu kegeeran. Oh, bukannya kamu mau bilang kalau kamu gengsi mau nelpon duluan? Enggak? Vin, ngaku aja deh sama aku. Dari dulu tuh aku tahu kamu kan orangnya gengsian. Ini apa, Nis? Oh iya, aku sampai lupa. Ini loh, aku kan rencananya mau buka catering. Terus aku udah bikin brosurnya nih. Tuh, lihat deh, Vin. Nah, nanti aku minta tolong kamu ya kalau misalnya ada yang datang ke sini kasih brosur ini buat promosi gitu. Kreatif juga kamu, Nis. Aku pikir kamu bakal jadi ibu rumah tangga gitu deh. Dah, sekarang kamu nggak usah alihin perhatian ke sini. Nah, sekarang kamu telepon tuh Helminya supaya kamu nggak uring-uringan, ntar abis nih hancur semua nih kue kamu banting-bantingin. Udahlah, nggak usah gengsi gitu. Ayo cepetan, nanti kamu rugi sendiri loh. Kalau kangen terus gimana nanti? Dia bilang kalau itu serius sama aku. Tapi sekarang nggak ada kabarnya kayak gini. Ya serius dari mana sih? Bener kan, kamu ngaku juga kalau kamu kangen sama dia. Ya udah, mungkin dia lagi ada keperluan kali, Vin, di luar. Iya, dia bilangnya sih lagi ada urusan, tapi aku nggak tahu ada urusan apaan. Udahlah, bodo amat, ngapain coba aku pikirin. Aduh, Vina, kalau orangnya jauh aja dikangenin. Tapi kalau deket, dibarahi terus.